Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Bagas Putra Setiawan dengan NIM 242333079. Hari ini saya akan melakukan ujian akhir semester dari mata kuliah aplikasi komputer. Em, Baiklah, tanpa lama-lama lagi, saya akan perlihatkan bagaimana soal dari UAS ini. Mohon tunggu. Sepertinya belum terlihat. Nah, sudah. Oke. Ini adalah soal dari ujian akhir semester aplikasi komputer. Tugasnya itu uh, membuat tugasnya di Excel, yaitu untuk mengisi tabel pada soal ini, yaitu pada bagian kategori, tarif pajak, PPN, total, satu, dan statusnya, status PPh. Ini juga diisi dari jumlah yang diisi itu dari jumlah harga, tarif, ya, PPN, sama total. Oke, ini adalah tabel referensinya juga ada, dan ini adalah keterangannya. Yaitu misalnya di bagian kategori tadi, itu kan dari kode item yang ini, kode item ini, jika kodenya BRG itu barang, jasa itu jasa. Dan kita akan mencari dengan menggunakan rumus if, tarif pajak tarif pajak yang di sini kita ada tabel referensi, kita akan gunakan rumus VLOOKUP berdasarkan pada kategori tadi, kategori pada tabel referensi. PPN-nya dihitung dengan mengalihkan tarif tarif pajak tadi dengan harga tadi, harga barang dengan tarif tadi, kemudian totalnya di penjumlahan harga awal sama hasilnya PPN-nya. Statusnya kita gunakan untuk menentukan apakah dia kena atau tidak, menggunakan rumus if. Oke, mari kita mulai langsung. Dan ini adalah tabel tadi ya teman-teman, Ibu. Oke, kita akan mengisi pada bagian tabel kategori. Untuk mengisi tabel kategori, kita akan mengisi if apakah dia barang atau tidak. Oke, mari kita buat ya if sama dengan, oh iya, karena kodenya ini nyambung dengan BRG 001, 002, dan lain-lain, maka kita hanya memerlukannya yang di bagian 3 ini, kita akan menggunakan rumus left. Berarti if sama dengan, kita masukkan rumus left, buka kurung lagi, itu di B4, B4, kemudian kita akan mengambil huruf yang 3 ada di awal, left, B4, 3, kemudian tutup kurung. Terus kemudian apa? Jika BRG, karena kita udah ngambil, jika BRG ini sama dengan oh ya, ini BRG, maka dia adalah barang. Jika dia bukan barang, maka dia adalah jasa. Ya, sepertinya ada yang kesalahan. Oh ya, bagian sini saya lupa ngasih. Nah, udah. Jadi barang jasa. Oke. Nah, sudah. Berarti ini kategorikan barang. Ya, kita akan lanjut ke bawah dengan cara cepat seperti ini saja. Oke. Yang ternyata yang jasa ada dua, yaitu JSA 2 ini, software Microsoft Office sama pelatihan pajak online. Seperti ini.
Oke, mari lanjut. Untuk menghitung tarif pajak tadi seperti yang diberikan pada keterangan, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya itu adalah kita tulis dulu VLOOKUP, buka kurung, kita 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 ambil kategori ini E4, oke, terus di koma, terus ini kita blok tabel ini, kemudian kita pencet F4 seperti ini. Kemudian lanjut, kita akan mengambil bagian tabelnya yang kedua ini, yang dua. Oke, sekarang tutup kurung, enter. Tarif pajak barangnya ini 11%, sama ya dengan tabel referensinya. Kemudian mari kita lanjutkan untuk nyalinya ke bawah. Nah, sudah ya. Yang 12% ini adalah jasa, sudah sesuai dengan tabel referensinya ya. Nah, karena sudah kita mengisi bagian tarif pajak, maka kita akan buat lagi PPN-nya. Cara mencari PPN-nya yaitu kita tinggal kalikan saja harga dengan tarif pajaknya 11%. Caranya bagaimana? Pertama itu dari kita ambil D4 karena kita ambil harga, kemudian kita kalikan F4, kemudian kita bagi 100 karena di tabel ini 11 kan, bukan 11%. Kalau 11% nanti kita cari itu 11 per 100. 4 per 100. Sip. Hasilnya seperti ini, 1.100.000 sesuai ya. Bisa kalian cek sendiri di kalkulator. Oke. Kemudian kita salin saja ke bawah seperti ini. Oke, sip, sama. Untuk membuktikannya, nah kita lihat nih, ini 10 juta dikali 11%, 1.100.000. Mungkin nggak nampak sini ya. Nah, ini 11.100.000. Oke ya, mari kita lanjut. Untuk mencari totalnya, tinggal kita tambahkan saja harga asli dengan nilai PPN ini, yaitu D4 ditambah G4. Hasilnya 11.100.000. Tinggal kita salin saja ke bawah seperti ini. Nah, sip. Nah, kan sudah, kita sekarang tinggal menentukan status, salah pencet. Tinggal menentukan statusnya, apakah dia termasuk kena PPh atau tidak. Caranya kita menggunakan rumus if kembali, yaitu if sama dengan if buka kurung akan harga, berarti D4 sama dengan D4 sama dengan D4 ya, kalau dalam soalnya jika dia harganya lebih dari 150.000 maka dia kena, jika tidak maka tidak. Oke, mari kita kembali lagi ke Excel. Nih, jika harganya lebih, jika D4 itu lebih, berarti kita menggunakan tanda lebih besar dari 150.000, maka dia akan kena ya, tidak, maka dia tidak, ya tidak.
Bukan kena pajak ya, tapi kena PPh. Ya, tutup kurung. Mari kita saling ke bawah untuk melihat semua hasilnya. Nah, kita bisa lihat di sini yang tidak kena ada dua, yaitu kertas A4. Terus, karena harganya kurang dari 150.000, maka dia tidak dikategorikan kena PPh, sama flash stick juga. Oh ya, setelah saya lihat-lihat, sepertinya ini bukan PPh, tapi ini PPN ya. Sepertinya dari soalnya ada kesalahan. Saya ubah saja secara mandiri di sini ya. Untuk rumusnya juga salah ini. Jadi kita ubah juga nih. PPN. Ubah. Nah, sudah semua ini kena PPN, yang satunya tidak. Oke, semua tabel di atas sudah kita isi. Kemudian kita akan membuat jumlah semua ini. Jumlah dari harga, total PPN, dan juga total keseluruhan. Yang pertama, untuk jumlah, kita akan menggunakan rumus sum, kemudian buka kurung, kita blok saja semua tabelnya. Jika sudah, kita tutup kurung. Dan hasilnya 22.494. Ini juga berlaku sama dengan di PPN-nya. Mari kita lakukan hal yang sama. Sum sum sama dengan buka kurung. Kita salin lagi. Sudah kita salin, tutup kurung. Nah, totalnya 2.509.330. Kemudian yang ini juga sama, kita akan menggunakan rumus sum, kurung, kita salin semuanya, totalnya adalah segini. Kalian bisa buktikan sendiri lah kalau mau kalkulator ya. Oke, sekarang untuk cari rata-rata. Cara cari rata-rata itu, kita menggunakan rumus average. Eh, Average, buka kurung, sama kita tetap blok juga ini semua. Kita tutup kurung, hasilnya 2.249.400. Karena ini ada total 10, berarti totalnya semua nanti dibagi 10, hasilnya seperti ini. Atau dari jumlah ini sendiri kan bisa bagi 10 dari total ini, hasilnya juga seperti ini. Ini juga sama, kita akan pakai rumus yang sama. Average, kurung, blok, dan juga totalnya juga sama. Kita average. Oke, sama ya. Sekarang lanjut, kita akan cari nilai terbesar dan nilai terkecil. Cari cara nilai terbesar dan terkecil, yang terbesar itu adalah rumus max, yang terkecil itu adalah rumus min. Pertama kita cari ini max, buka kurung, kita blok saja ini semua. Blok, oke, tutup kurung. Tuh, 10 juta. Ini adalah nilai yang terbesar. Yang di bawah juga sama, kita akan gunakan rumus min, kurung, blok lagi semuanya. 75.000. Ini adalah nilai yang terkecil ya dari semuanya. Kita akan gunakan rumus yang sama di sini. Max sama dengan, kita blok lagi
tutup kurung. Oke, ini bawahnya min. Oke, sama ya yang terkecilnya juga 8.250. Sekarang yang totalnya lagi. X kurung. Terus yang di bawahnya juga min buka kurung 83.250. Oke. Sepertinya semua tabelnya sudah kita isi ya. Seperti ini hasilnya. Ini adalah tadi rumus kategori tadi kita menggunakan if. Tarif pajak tadi berdasarkan tabel referensi yang kita dapatkan ini menggunakan VLOOKUP. PPN kita kalikan, kemudian kita bagi 100. Totalnya kita tinggal tambahkan harga dengan PPN. Status PPN kita akan mencarinya dengan rumus if. Ini adalah rumus yang jumlah sudah kita tahu, sum, rata-rata average, terbesar itu max, dan yang terkecil min. Oke, seperti ya semua tabelnya sudah kita selesaikan. Sip, mari kita akhiri ujian akhir semester saya hari ini. Semoga saya dapat nilai benar semua. Wabillahi taufik wali hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lupa stop share. Oke, sampai jumpa.